Bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini, di pagi yang cerah ini, Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk menghembus nafas, untuk beribadah kepadanya, menambah ilmu dalam rangka memapankan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Asatidzah al-kiram ustadzat rahiman rahimakumullah. Saya duduk di sini bukan sosok yang lebih pintar dari antum. Kami faham, kami tahu ada antum-antum yang lebih berilmu di sini, lebih paham. Tentunya di sini kita murajaah kembali, mempelajari daripada turath ilmi, peninggalan ilmu yang sejatinya para ulama itu warathatul anbiya. Para ahli ilmu itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi dinaron wala dirham. Satupun dinar dan dirham para nabi dan rasul tidak mewarisi kepada generasi penerusnya. Innama warathul ilma. Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Ya, semestinya kita sebagai penuntut ilmu, seorang guru, seorang dai, tentunya sosok yang paling pertama dalam meraih warisan tersebut. Di antara warisan yang sangat-sangat mendasar untuk kita pelajari, untuk kita gali adalah warisan ilmu tentang akidah tauhid, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan pondasi bagi setiap muslim, pondasi bangunan iman dia, pondasi bangunan Islam dia. Maka sangat naif sekali kalau seorang guru, seorang dai tidak membangun asasnya, yaitu pilar asas-asas agama dia dari akidah tauhid. Ya, jangan sampai justru malah seorang guru itu rapuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengkaji sebuah turath ilmi, kutaib, bukan kita sebut kitab, tapi kutaib, ya, buku kecil ringan, ringkas, akan tetapi ini syarat akan makna, penuh dengan kandungan ilmu. Dan ini semestinya kita pelajari di awal kita belajar dan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Sebuah buku yang ringan ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab
Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama di abad ke-11 atau ke-12 Hijriyah. Beliau bukan sekadar ulama, tapi juga seorang mujahid, seorang pejuang. Dan karya-karya beliau bukan saja ditulis di atas meja dan kursi semata, tapi hasil riset dari pengalaman beliau turun ke medan dakwah. Oleh karenanya, di antara karya-karya beliau itu sangat mengena sekali dengan realita yang ada di tengah kaum muslimin. Min quruniz zaman, dari zaman dulu sampai sekarang, itu problematika beragama umat Islam ada pada buku-buku beliau. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, buku ini buku ringan, ya, buku Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Saking ringannya, sebagian dari penuntut ilmu kita ini meremehkan buku tersebut, karena memang ini pembahasan yang itu sangat sederhana sekali. Pembahasan tentang 3 pertanyaan alam kubur yang kelak semua muslim bakal ditanya oleh para malaikat setelah dia meninggalkan alam dunia ini, ya. Pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sebuah pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab sekedar hanya hafalan, sekedar hanya tahu. Itu sebuah pertanyaan yang akan hanya bisa dijawab bagi seorang yang perhatian dengan 3 hal tersebut. Asatidzah rahimani rahimakumullah, buku ini mencakup pokok dasar kita untuk mengenal agama kita, agama Islam. Ya, ini pokok sekali, dasar sekali, dan memuat atau mengandung dari kebutuhan kita bagaimana kita mengesahkan Allah pada rububiyahnya, pada ubudiyahnya, dan pada asma wa sifatnya. Walaupun memang secara umum lebih membahas kepada bagaimana kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah, walaupun Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, tapi kode etik dalam beribadah tentunya diatur oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga secara global disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya. Asatidzah rahimani rahimakumullah, buku ini disanjung oleh Al-Imam Ibn Qasim dalam hasyiahnya. Beliau mengatakan, "Fatsalatsatul usul qarrarat tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah." Buku setipis itu mengikrarkan, menetapkan bagaimana seorang itu mengesahkan Allah pada rububiyahnya, kemudian pada ubudiyah, dan juga tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara setiap muslim harus punya, ya, kecenderungan dia kepada siapa, wala dia, loyalitas dia semestinya seperti apa, itu diajarkan dalam kitab tersebut. Kemudian tentang hakikat agama Islam, dan tidak semua umat Islam mengerti hakikat agama Islam. Coba kalau kita perhatikan cara beragama umat Islam di tengah masyarakat kita, kebanyakan cara beragama mereka hanya ikut-ikutan, tidak melalui proses belajar, dan tidak ada yang perhatian untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Dan ini realita yang salah, kesalahan fatal, dan dikonsep, didesain
agar umat ini seperti sapi. Tahu sapi? Yang dicocok hidungnya diarahkan kemana saja. Itulah realita umat kita. Tidak diajarkan untuk memiliki sifat kritis. Padahal agama ini mengajarkan kepada setiap muslim untuk bersikap kritis. Ya, dalilnya mana? Ya, argumentasinya seperti apa? Coba kita tengok realita di kampung kita. Tidak ada ajaran seperti itu. Yang penting manut kiai rampung. Tidak seperti itu. Ya, maka ini mengajarkan, membuka mata kita semuanya bahwa hakikat agama Islam membuka kita untuk belajar kritis. Ya. Belajar kritis sehingga mau berpikir. Kemudian beliau mengatakan walakin kif inda hadhil alfaz watlub ma tadammanat minal ilmi wal amal. Tapi berhenti dari lafaz-lafaz ini dan tuntutlah apa yang mencakup daripada ilmu dan amal. Karena sejatinya ilmu tanpa amal itu kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amalan ibarat seperti pohon tanpa buah-buahan. Ya, tidak ada hasil, sekedar hanya status pendidikan. Itu tidak ada nilainya. Mau dia bergelar profesor, mau doktor, tapi ilmunya tidak ada mempengaruhi dia, membekas pada amaliyah dia, ya sia-sia. Tidak ada hasil, tidak ada buahnya. Maka dari itu, apapun ilmunya, biar yastaqir waqar fil qalb, itu harus adanya amal. Wala yumkinul ilm illa annaka taqifu inda kulli musamma minha. Dan gak mungkin ilmu itu ada kecuali kamu ada pada setiap penamaan itu. Wa man ajiza li jahlihi aw ajamathu an ma'rifati dzalik fala budda an ya'taqida bi qalbihi wa yaqulu bi lisanihi hasba taqatihi. Kata beliau rahimahullahu taala, siapa yang tidak mampu karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia, maka dia harus meyakini dalam hati dan mengandalkan dengan lisannya sesuai dengan kemampuannya. Dan ba'da an yufassir lahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Intinya dari buku ini, kita sebelum masuki kepada pembahasan buku itu, kita tahu dulu, ya, tahu dulu segelumit tentang buku tersebut. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, asatidah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang muallif, sang penulis, itu menjadi momok bagi kebanyakan besar penduduk Nusantara, ya, musuh besar bagi para pelaku-pelaku syirik dan bid'ah, musuh besar bagi bisnis-bisnis kuburan dan sebagainya, ya. Karena akan apa? Akan terbongkar kedok mereka, ya. Makanya mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini tidak hanya terjadi di negeri Nusantara saja, baik di India, kemudian di Afghanistan, sampai sekarang kawan-kawan kami bercerita bagaimana perjuangan dakwah tauhid di sana, walaupun notabene tanda kutip negara Islam, United Islamic State, ya, akan tetapi mereka begitu memusuhi dakwah tauhid. Ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa tauhid itu memecah belah umat, memecah belah persatuan. Kita katakan iya, untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, untuk
bisa kita jelas melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tidak ada semuanya itu benar. Ya. Kalau semuanya benar, ya buat apa belajar agama? Ya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Beliau seorang muallif ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, lahir di tahun abad ke-12 Hijriah. Kalau nggak salah 11-15 Hijriah. Ya, kalau salah mohon diluruskan. Di abad itu merebak yang namanya praktek-praktek penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan dalih wasilah. Ya. Jadi kondisinya kembali kepada zaman jahiliyah di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau di eranya Nabi itu mereka benar-benar musyrik, mengaku sebagai musyrik, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi di eranya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah, itu mereka mengaku mukmin. Ya. Beliau lahir dari keluarga ilmiah, keluarga semuanya ulama. Dari bapaknya, beliau seorang qadhi, ya, seorang qadhi. Kakeknya seorang ahli hadis, dan beliau belajar fikih kalau nggak salah dari pamannya dan ayahnya ala madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, bukan madhab Wahabi sendiri, tapi madhab Hambali. Beliau itu terobsesi oleh dua karya dua ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya karakteristik karya-karya beliau rahimahullah ta'ala itu mirip-mirip dengan karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sulit dibantah, sulit dibantah, ya. Dan karya-karya beliau rata-rata memang membantah praktek-praktek yang menyimpang dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sebagainya. Beliau rahimahullah taala banyak dituduh sesat, dituduh banyak mengkafirkan kaum muslimin dan sebagainya. Padahal tidak. Secara bukti dalam kitab-kitab beliau itu beliau membuktikan bahwa untuk menghukumi seorang itu tidak segampang menghukumi amaliyah. Ya. Bedakan antara pelaku dengan perilaku. Ya, kadang sebagian kita itu terlalu mengglobalkan sebuah masalah. Ya. Bedakan antara menghukumi pelaku dengan perilaku. Apa yang beliau bahas itu menghukumi perilaku. Yang ini syirik, ini dilarang, ini yang tauhid dan sebagainya. Adapun menghukumi pelaku, maka itu urusan fikih ranah sendiri. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, beliau kecil itu sudah hafal Quran di umur 7 tahun. Ya, kalau tidak salah 7 antara 7-9 tahun. Ya, luar biasa kecerdasan beliau. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Kemudian selesai belajar dari orang tuanya di umur 11-12 tahun. Dan beliau kemudian menikah di umur 16 tahun. Ya, tapi jangan bandingkan dengan kita ya. Kita ini kadang umur 30 tahun aja masih kekanak-kanakan. Ya. Beda dengan sana. Sana itu walaupun umur masih belasan tahun, tapi begitu berwibawa dan dewasa. Contoh-contohnya adalah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau kapan diangkat menjadi seorang mufti? Di umur 19 tahun. Nah, di kita baru lulus SMA, lulus pondok, baru tahu, belum tahu apa-apa.
Bahkan usul Salasa pun nggak hafal. Bahkan Quran pun bacanya masih belum lurus. Nah, itu contohnya, contoh. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, di umur segitu 19 tahun itu sudah menjadi seorang yang diminta fatwanya. Dan beliau seorang rohal. Rohal itu pengelana, pengembara dalam mencari menuntut ilmu. Beliau berawal belajar di kota Najd. Ya, belajar dari ulama di situ, dan ini menjadi sunatullah ya. Dan saran para ulama, jadi belajar itu selesaikan dulu di kampungnya. Baru setelah selesai, barulah keluar dari kampungnya. Sebagaimana beliau juga, kemudian beliau haji, ya, haji di umur segitu 16 tahunan. Kemudian belajar kepada para ulama di Mekah, di antaranya Syekh Muhammad Hayatus Sindi dan sebagainya. Belajar di situ, belajar fiqih, belajar hadis dan sebagainya. Kemudian beliau ke Madinah, ya, juga belajar hadis, dan oleh salah seorang syekh guru beliau yang berada di Madinah, diajak keliling sekitar Masjid Nabawi. Diajak keliling, dipertontonkan bagaimana kuburan Nabi Muhammad SAW penuh dengan barang-barang yang bahasanya dicantolkan gitu ya, ngalap berkah. Zaman itu, dan gurunya mengatakan, ini kewajibanmu, tanggung jawab nanti kau udah besar. Kondisi umat saat ini seperti ini, apalagi di zaman sekarang lebih parah lagi. Nah, kemudian beliau pergi setelah dari Madinah, belajar ke kota Baghdad, belajar nahwu, belajar balaghah, belajar tafsir, dan banyak berdiskusi dengan ulama-ulama di sana. Dan juga sering bolak-balik ke daerah yang namanya Ahsa. Ahsa sekarang masuk wilayah Saudi Arabia. Emang di situ daerah Ahsa ini banyak mayoritas orang-orang Syiah sampai sekarang. Dan beliau banyak berdiskusi di situ. Banyak para ulama-ulama di situ yang angkat tangan, tidak bisa diskusi dengan beliau karena sering kalah argumentasi. Kemudian beliau balik dan berdakwah. Pertama di kota Uyainah, di tempat kelahiran beliau rahimahullah ta'ala. Lantas kemudian mendapat pertentangan keras dan beliau diusir, tapi diterima oleh Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullah ta'ala ke kota Dir'iyah. Di Dir'iyah di tahun-tahun 1330-1350 kalau nggak salah, 1230 itu Hijriyah, ada sebuah perjanjian, ikatan janji di situ untuk saling bahu membantu, ya, yang rajanya membantu dakwah beliau, yang beliau menjamin tetap berada di situ. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, di antara karya-karya beliau itu memang muncul dari perjalanan beliau mengamati umat saat itu. Ya. Dan saat itu merebak sekali bentuk praktek kesyirikan. Contohnya, di sebuah tempat di Saudi Arabia saat itu ada kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Saat itu kuburan beliau bentuknya bangunan besar dan ditawafin sama umat Islam. Beliau ikut di situ. Ikut bukan dalam rangka ikut muter juga. Beliau ingin mengamati dan mengingatkan manusia, Allahu khairu min Hamzah. Allah jauh lebih baik daripada Hamzah. Kenapa minta kepada Hamzah? Dan di zaman beliau ada seorang wanita yang mungkin sudah berumur, ya. Di umur-umur senja, tapi belum juga datang jodohnya. Datang di sebuah pohon, di pohon kurma, minta jodoh. Dan di Baqi yang sekarang kita lihat itu Baqi yang
bukan seperti dulu. Dulu Baqi penuh dengan bangunan-bangunan megah. Ya, setiap kuburan ini dibangun bangunan, hampir semua. Ya. Dan ada fotonya di museum itu. Ada foto gimana Baqi itu zaman itu. Ya, saking banyak mengagumkan orang-orang yang meninggal. Ikhwatul iman rahimakumullah, makanya beliau menuliskan di antaranya kitab Tauhid itu karena memang terjadi praktik-praktik penyimpangan dalam peribadatan, dan juga termasuk al-usul ats-tsalatsah. Yang lainnya juga qawaidul arba. Qawaidul arba itu ulasan dari kasyfus syubhat. Kasyfus syubhat itu jangan mencoba-coba untuk membaca sebelum antum mempelajari usul salasah dulu. Karena kasyfus syubhat ini disajikan buku tersebut dengan model argumentasi. Ya. Kalau mereka mengatakan demikian, apa jawabnya, dan seperti itu. Nah, kalau kita tidak kuat dulu kitab tauhidnya atau kemudian usul salasahnya, kita akan bingung. Nah, kemudian beliau merangkumkan dari kasyfus syubhat itu qawaidul arba. Inti poin, inti sari dari kasyfus syubhat itu apa saja disebutkan dalam qawaidul arba, dan yang lain sebagainya banyak sekali. Kenapa karya-karya beliau dalam masalah bab akidah lebih banyak menulis tentang bab tauhid uluhiyah? Beda dengan ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya itu karya-karya kitab tauhid mereka lebih pada membahas tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena problem tauhid di zaman itu masalah muncul fikrah Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan sebagainya, itu zaman-zaman itu, sehingga ada kitab karya Al-Muzani dan sebagainya, kitab tauhid tapi bahas tentang asma wa sifat, karena yang meluruskan apa yang terjadi di zaman itu. Nah, di zaman beliau itu sudah berubah, berbeda kondisinya. Kondisinya berganti pada masalah uluhiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ banyak praktek-praktek menyimpang dari kalangan kaum muslimin. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena waktu yang begitu singkatnya, ini bukan daurah ya, tapi bedah buku. Ya, kita akan mengupas gelumit saja tentang al-usul ats-tsalatsah. Tentang usul ats-tsalatsah kita buka. Kenapa beliau menulis al-usul ats-tsalatsah? Karena sebagai persiapan kita nanti untuk menjawab pertanyaan malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Semua muslim mesti ditanya 3 hal ini. Apakah semua muslim bisa menjawab? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ataukah ini kalau dihafal semasa hidupnya, hafal ngelotok, nggak ada salah, kemudian bisa menjawab di alam barzakh? Belum tentu. Ya, ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, kalau saya tulis pertanyaan dan jawaban saya hafalkan, apakah nanti kalau mati bisa menjawab? Belum tentu, Pak. Ya. Itu tergantung pada bagaimana perhatian kita, ta'alluq kita kepada 3 hal ini. Ya. Kalau kita di dunia melupakan Allah, melupakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan melupakan ajaran sunnahnya, melupakan agama Islam, dia tahu ini agama yang benar, sesembahannya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, tapi dia abai, mana bisa dia akan menjawab 3 pertanyaan kubur ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada muqaddimah daripada usul tsalatsah, kita bertanya dulu, kenapa kita harus belajar tauhid? Kenapa kita harus belajar tauhid? Ini pertanyaan penting. Sehingga untuk menumbuhkan rasa cinta belajar tauhid. Kenapa kita belajar tauhid?
Ada yang bisa menjawab? Salah satunya dari asatidzah, tafadhalu. Kenapa kita harus baca tauhid? Nah, ini panitia nggak ada hadiah ini. Kalau ada hadiah bisa diberikan yang bisa menjawab. Kenapa kita belajar tauhid? Jangan sampai kita belajar tauhid nggak ngerti tujuan apa untuk kita belajar tauhid. Di antaranya, kenapa kita baca tauhid? Yang pertama, ya karena Allah menciptakan kita untuk tujuan bertauhid. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai seorang mukmin, sebagai manusia untuk mengesahkannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua, karena amalan tidak diterima kecuali dengan tauhid. Amalan apapun bentuknya tidak akan dianggap sebagai amal soleh di sisi Allah tanpa tauhid, tanpa keikhlasan. Ya. Ini sebagai konsekuensi apa? Ikrar kita syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, tidak ada yang masuk surga kecuali seorang ahli tauhid. Ya. Penduduk surga hanya ahli tauhid saja. Ya. Kunci surga tauhid. Bukan kita yang pemegang kunci surga ya. Bukan. Tapi kuncinya surga, kalau kita pengen masuk surga, itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya. Ya. Mengapa kita harus belajar tauhid? Ya karena itu kunci surga. Yang keempat, dengan tauhid itu memperbanyak amal kebaikan. Dengan tauhid memperbanyak amal kebaikan. Kok bisa? Apa hubungannya? Hubungannya karena semakin kita belajar tauhid, semakin dekat dengan Allah, semakin kita rindu untuk beramal soleh. Ya. Semakin seorang itu ikhlas, semakin dia itu mengusahakan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat sebuah syair dikatakan, innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u. Seorang yang mencintai kepada sosok yang dia cintai itu begitu nurut. Ya. Contoh prakteknya aja, antara dua sejoli, pasangan. Itu seorang laki-laki begitu cinta sama pasangannya. Apapun yang diminta, dia kasih. Apapun yang diminta sama yang dia cintai, dia turuti. Ya bayar. Itu bukti cinta. Bukti cinta itu bukan pada pengakuan dan perkataan. Bukan. Ya. Sebagaimana syair, kullun yadda'i hubban bi Laila. Semua itu ngaku cinta pada Laila. Tapi Laila kan enggak seperti itu. Ya, bolehlah kita mengaku cinta, tapi apa buktinya? Nah, dengan tauhid kita ini sebagai bukti kita cinta kepada Allah. Dengan itu kita memperbanyak amal kebaikan. Yang kelima, dengan tauhid sebagai penggugur dosa. Ya, sebagai penggugur dosa. Ada bab dalam kitab tauhid, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan diantaranya hal-hal perkara-perkara yang dapat menggugurkan dosa. Ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah taala firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid yang menggugurkan semua dosa. Kemudian yang ke berapa? Keenam,
sebab mendapatkan hidayah dan ketenangan. Ya, belajar tauhid itu sebab mendapatkan hidayah dan ketenangan hati. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Para ulama menegaskan lahumul ketenangan, rasa aman itu di dunia dan di akhirat. Sehingga seorang yang bertauhid, kemanapun dia pergi, dia tenang, dia aman, ya, tidak was-wasan. Sebagaimana orang-orang yang lemah iman, lemah tauhid, mau lewat kuburan aja takut, ya, takut ada yang ngikutin. Kemudian lewat tempat-tempat sepi takut. Itu karena apa? Lemah tauhid. Orang yang kuat tauhidnya mau lewat di mana aja, dia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembelanya Allah Ta'ala. Buat apa takut? Nah, itu ya beberapa tujuan kita belajar tauhid. Menumbuhkan keberanian dalam melangkah. Ya. Karena apa? Karena mendapatkan ketenangan dalam hidup. Beda hal mereka orang-orang yang nggak tahu tauhid. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi yang mulai banyak dirasakan begitu berat bagi orang-orang, hanya orang bertauhid saja yang merasa tetap aman dan nyaman. Adapun mereka yang tidak belajar tauhid, isinya hanya mengeluh saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, sebab mendapatkan syafaat Nabi. Sebab mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya? Karena untuk mendapatkan syafaat Nabi, syaratnya harus bertauhid. Seorang musyrik tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syaratnya harus tauhid. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Apa istimewanya belajar usul tsalatsa? Apa istimewanya? Kita harus tahu dulu sebelum kita masuk ke dalam istimewa belajar usul tsalatsa itu seperti apa. Keistimewaan yang pertama, as-suhulah wal wuduh. Gampang, jelas. Ya, mudah dan jelas. Mudah, kita sekali baca pun kita paham. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu dan seterusnya. Dan menghafalkan pun mudah. Sehari insya Allah rampung. Bagi yang serius, ya, itu mudah kok. Menghafalkan usul tsalatsa gampang. Tidak serumit al-usul as-sittah. Itu agak rumit. Ya, karena beliau juga as-sittatul usul itu agak rumit. Karena uslubnya memang berbeda, pembahasan juga beda. Kemudian yang kedua, maziyahnya, istimewanya adalah menyebutkan permasalahan-permasalahan diiringi dengan dalil. Nah, nggak banyak loh karya ulama yang menyebutkan setiap permasalahan diiringi dengan dalil, sehingga kita ngerti, oh permasalahan ini, hukumnya ini, itu sumbernya dari mana dalilnya. Ya. Yang ketiga, keistimewaan dari usul tsalatsa adalah mengumpulkan beberapa permasalahan yang relate di tengah-tengah kita, kemudian merunutkan, ya, kemudian memberikan syarahnya, dan itu pun ringan syarahnya. Yang keempat,
Setiap kalimat pembahasan baru itu mesti memperbanyak doa kepada pembaca. Ya. Memperbanyak mendoakan pembaca. Oh, Masya Allah ya. Seorang penulis tapi mendoakan pembelajar. I'lam rahimakallah. Ya. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Dan seterusnya. Dan ini sebuah luar biasa keistimewaan. Kita didoakan, ya, didoakan oleh penulis. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Lantas secara global apa pembahasan daripada al-usul ats-tsalatsah? Ya, kita pretel ini, kita bagi-bagi babnya. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama, pembahasan 4 masalah. 4 masalah. Dan ini mencakup semua penuntut ilmu. 4 masalah ini yang pertama pembahasan tentang i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-awwal al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Ya kan? Kedua al-amalu bihi. Ketiga al-thalith ad-da'watu ilaih. Rabi'an yang keempat as-sabru 'alal adha fihi. Nah, disebutkan alasannya, kemudian dalil-dalilnya. Ini pembahasan pertama. Kemudian beranjak pembahasan berikutnya itu al-masail ats-tsalath. Pembahasan tentang 3 permasalahan. Ya, 3 permasalahan, dan ini tentang pembagian tauhid. Tentang pembagian tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Kemudian pembagian yang ketiga, ahammiyah dirasat tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Pentingnya apa? Disebutkan oleh beliau rahimahullah secara ringkas. Walaupun sebelumnya itu pembahasan tentang al-wala wal bara, loyalitas seorang muslim. Ya, disebut oleh beliau rahimahullah taala. Nah, semestinya loyalitas muslim itu seperti apa tuh? Jangan sampai kebablasan jadi orang kafir loyalitasnya. Jangan sampai kebablasan ke kiri, malah jadi orang munafik. Ya. Maka loyalitas seorang muslim mukmin itu di tengah-tengah. Nah, nanti akan kita sebutkan bagaimana apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Kemudian bagian yang keempat ini yang inti. Bagian keempat ini inti tentang al-usul ats-tsalatsah. Tentang 3 pondasi. Yang disebutkan diawali dengan beliau mendoakan pembaca, kemudian ditanya man rabbuka? Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mati. Dalam riwayat yang lain bi ni'ami wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan seterusnya. Nah, disebutkan dengan dalil-dalilnya dirincikan. Ya, di antaranya wa anwa'ul ibadatil lati, dan seterusnya. Ya, macam-macam ibadah beliau sebutkan, ini tidak semua ya. Beliau menyebutkan apa yang terjadi praktek syirik ibadah di tengah masyarakat. Seperti doa, seperti tawakal, seperti takut, seperti cinta, seperti menyembelih, dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan khatimah pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan tentang mengingatkan tentang hari akhir. Wa ba'dal ba'di muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Ya, setelah dibangkitkan mereka bakal dibalas, dihisab sesuai dengan amal mereka, dan seterusnya. Ditutup dengan wat tawaghitu katsirun. Togut-togut, setan-setan itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Kepala sukunya ada 5. Minhum iblis laknatullah alaih. Yang pertama iblis tentunya. Kemudian wa man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dalam kondisi ridha. Terus kemudian yang seterusnya.
disebutkan. Untuk apa di sini? Kok di khotimahnya seperti ini? Karena untuk kita waspada, hati-hati dengan macam karakter setan ini, yang 5 ini. Ya, karena ada di tengah kita. Ya. Kemudian ditutup akhirnya tentang wadirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Ya. Dan puncak tertinggi dari ibadah Islam ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Itu tadi ya secara global pembahasan al-usul ats-tsalatsah. 5 tadi. Yang pertama al-masail al-arba', kemudian yang ketiga al-masail ats-tsalatsah, termasuk di antaranya tentang loyalitas. Yang ketiga ahamiyatut tauhid, ahmiyah dirasat tauhid. Yang keempat itu inti kita belajar tauhid, usul salasa. Kemudian khotimah, penutup dengan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kita rincikan lagi. Dari 4 tadi kita rincikan. Pembahasan pertama, al-masail arba itu apa aja? Yang pertama al-ilm, belajar. Ya. Ada karya ulama syarah usul salatah tebal. Syekh Ahmad Mandikar dari Kuwait itu, beliau seperti ini. Usul salatah yang tipis disyarah segini. Ya, besar sekali. Ya. Kita pun kalau baca mungkin setahun nggak habis-habis. Segini tebalnya. Ada yang 2 jilid, masya Allah. Dan syuruhatnya banyak sekali. Dari ulama mutakhirin maupun yang mutaqaddimin. Kemudian yang kedua tentang al-amal bihi, mengamalkan. Jadi beliau itu memulai untuk kita mengingatkan lagi, kita ini belajar untuk apa? Ya. Bukan sekedar untuk wawasan, tapi diamalkan. Ya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Mendakwahkan itu mengajarkan. Ini kewajiban bagi orang yang tahu. Kewajiban. Jadi mengajar itu bukan profesi. Ingat ya, mengajar bukan profesi bagi kita, tapi itu sebagai tanggung jawab kita sudah belajar. Kalau kita niatkan sebagai profesi, nggak ikhlas. Ya. Mau gaji berapapun kurang. Tapi kalau kita niatkan sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah belajar dan punya tanggung jawab untuk mengajarkan, mau gaji berapapun, alhamdulillah, insya Allah barokah. Ya. Dan bahkan ada dalam mazhab Hanabilah tentang buku tersebut, di pembahasan tersendiri, bagaimana sih mengambil ujrah dari mengajar itu. Ya. Ada khilaf ulama di situ. Yang jelas di situ ada fikihnya. Kemudian yang keempat tentang as-sabru 'alal adzafi, sabar pada gangguan-gangguan di dalamnya. Ini sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah mengajarkan. Dan sabar ini taruh terakhir. Kenapa? Mencakup semuanya. Dalam belajar kita butuh sabar, ya toh. Jadi kan belajar tuh enggak instan. Paket daurah ini sekian selesai. Kita paham? Enggak. Ya, enggak paham. Daurah ini paket sekian di hotel sekian, bayaran sekian. Ya. Pulang-pulang kita bawa apa? Ya, enggak seinstan itu ilmu. Ya. Para ulama mengambil ilmu tuh sepotong-sepotong. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan para sahabat dulu belajar Al-Quran itu tidak sebagaimana kita. Mereka ambil 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Kemudian berusaha mengamalkan, baru menghafal. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu belajar surat Al-Baqarah dan menghafalkannya selama 8 tahun. Bahkan riwayat yang lain sebutkan selama 12 tahun.
Kalau kita sekarang gimana? Wah, lemah. Masa 8 tahun Al-Baqarah aja nggak bisa? Tidak seperti itu. Karena para sahabat itu yang menghafal, yang memaknai isinya, kemudian mengamalkannya. Oleh karena apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita nggak melewati 10 ayat sampai kita mengamalkan itu ayat dulu. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, kita para sahabat itu susah menghafal kan ayat, ya, tapi mudah untuk mengamalkan. Dan kata beliau, besok kala akan datang zaman mudah mengamalkan, mudah menghafal, susah mengamalkan. Ya di zaman kita sekarang, hafal Quran banyak, yang ngamalin berapa persennya? Hafal Quran tapi kelakuannya, hafal Quran tapi tidak mencerminkan akhlak Al-Quran banyak. Ya. Terjadi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah ini tadi ya, sabar. Apalagi sabar dalam beramal. Sabar dalam beramal itu dari gangguan, dari malas, dari cemoohan, mesti ada. Dalam mengajar juga butuh sabar. Ya. Dari skill kita mungkin kita butuh kita upgrade skill apa itu dalam mengajar. Ya, micro teaching, ya tentunya orang yang bisa berilmu, ahli ilmu belum tentu bisa mengajar. Jadi jangan dibikin otomatis orang nek wis belajar ilmu agama mesti bisa mengajar, belum tentu. Butuh ilmu lagi untuk mengajar, dan itu butuh kesabaran. Ya, sabar mungkin menghadapi murid-murid karena tidak setiap murid karakternya sama. Ya, sebagaimana para nabi sebelum membina manusia, maka membina siapa dulu? Membina apa? Hah? Kambing, domba. Tidaklah setiap para nabi sebelum jadi nabi itu mesti melewati fase ngembala kambing. Apa hikmahnya? Untuk mengamati. Karena tidak setiap kambing yang warnanya sama, karakternya mesti sama. Ada yang pendiam, ada yang pentalitan, ada yang ngeyelan, ada yang, mohon maaf ya, ada yang blow on, kadang ada yang begini. Maka dituntut untuk belajar mengamati setiap karakter masing-masing, memberikan kadar ilmu tidak sama, mengajarkan tidak sama. Dan itu butuh kesabaran. Nah kalau seorang guru ini nggak sabar dalam masalah ini, gagal dia jadi seorang guru. Nah ini 4 tadi diajarkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua tentang masail thalath. Permasalahan yang 3, apa itu? Yang pertama tauhid rububiyah, ya, dan tauhid asma wa sifat. Dan itu mencakup mengandung juga tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, permasalahan yang kedua tentang masalah tauhid uluhiyah. Permasalahan yang ketiga adalah tentang al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Ini akan dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang apa? Itu tentang sebuah pertanyaan, kenapa kita belajar tauhid? Ya. Kenapa kita belajar tauhid? Jawabannya ada di pembahasan ketiga. Kemudian bagian yang keempat itu bagian inti, yaitu al-usul ats-tsalatsa. Itu membahas tentang pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ya, jangan salah ya. Di tengah kita pun ada yang belum tahu agama kita. Ya. Tentang agama Islam secara menyeluruh ya. Atau mungkin di antara kita yang belum tahu siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya.
atau bahkan belum tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diajarkan oleh beliau rahimahullahu taala. Pembahasan yang ketiga, yang terakhir tentang al-khatimah, penutup tadi tentang hari kebangkitan, dimulai pada wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka mati bakal dibangkitkan. Nah, seterusnya itu sebagai penutup. Tayyib ikhwatul iman rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang al-masail al-arba'. Bisa dilihat, kita disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya. Kita kritis, tanya kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Memulai sesuatu yang baik, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengajar, sebelum berangkat mengajar, kemudian sebelum mengerjakan sesuatu, baca Bismillah. Ada 3 alasan. Yang pertama, sebagai bentuk mencontoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan mencontoh para nabi dan rasul, mereka memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai dulu dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Yang kedua, sebagai bentuk mencontoh para ulama sebelumnya. Sebagai bentuk mencontoh para ulama sebelumnya. Kebiasaan penulisan para ulama, kitab-kitab mereka, antum bisa buka itu di awal-awal, mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai kitab Sahih Bukhari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alasannya untuk ngalap berkah, maksudnya nyari keberkahan, supaya apa yang dilakukan, yang ditulis itu menjadi keberkahan tersendiri. Biar berkah, ngajar kita biar berkah, belajar kita biar berkah, kemudian aktivitas kita biar barokah. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini yang pertama. Kita wajib, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, Masya Allah ya, mendoakan pembaca, bahwasanya kita wajib belajar 4 hal ini. I'lam, ta'allam, pelajari 4 hal ini. Dan ini wajib bagi setiap kita, ya. Setiap kita wajib. Yang pertama, al-ilm, berilmu. Belajar itu sampai kapan? Sampai kapan, Ustaz Ida? Sampai mati. Ya. Jangan berhenti belajar ketika selesai kuliah. Kuliah itu hanya proses belajar. Setelah kuliah ada proses belajar yang lain. Belajar menghadapi kenyataan. Ya. Di kuliah itu hanya teori. Kenyataan di mana? Di alam kehidupan kita. Kadang apa yang kita pelajari di kuliah nggak kepake, ya Pak ya. Ya. Kuliahnya apa, kerjaannya apa. Ya. Jadi belajar itu kita terus belajar. Baik belajar di sebuah lembaga pendidikan atau mempelajari pengalaman. Mempelajari pengalaman hidup, mengamati, itu belajar, itu proses belajar.
Sehingga untuk masa mencapai pada puncak pendewasaan, kita butuh belajar terus. Ya. Dan pelajaran yang wajib kita pelajari apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, yang namanya mengenal Allah tentunya banyak hal untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini disebutkan dengan beberapa hal. Di antaranya, kita tahu kalau itu Allah itu dengan apa? Nah, sebuah pertanyaan dulu disampaikan ke dosen kami dulu. Kamu tahu Allah dari mana? Kamu yakin ada Allah? Yakin. Yakin Allah itu ada? Iya. Dengan apa kamu tahu? Kebanyakan kita kelimpungan jawabnya. Padahal sudah Islam berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun, 30 tahun. Tapi ditanya, dengan apa kamu tahu Allah? Bingung. Padahal ini pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka orang-orang orientalis. Orang-orang juga orang-orang yang dia tidak percaya Tuhan. Ya. Dengan apa saya tahu Tuhan? Mana buktinya? Enggak ada kok. Nah, kalau seperti itu antum ikut bimbang apa enggak? Ini sebagai senjata bagi kita ya. Ya, jangan sampai kita ditanya sama orang-orang yang memang dia nggak kenal Tuhan, ditanya dengan apa kita tahu Tuhan kita nggak bisa jawab. Ya. Yang pertama itu dengan petunjuk hissi. Petunjuk hissi itu petunjuk hawas, indera, baik mata, baik pendengaran. Ya, apa yang kita lihat, bergerak, ada perubahan cuaca, semuanya siapa yang mengatur? Tidak mungkin bergerak sendiri. Nah, itu dia. Yang kedua, petunjuk dalil akal, petunjuk akal. Ya, petunjuk akal ini tentunya juga penting. Akal itu Allah berikan kepada kita untuk berpikir, bukan sebagai hakim atas dalil. Ya, ini apa ya? Yang merembak di tengah-tengah anak-anak muda sekarang. Jadi kalau enggak apa ya bahasanya, make sense ya. Bahasa mereka sih orang jaksel-jaksel itu. Ya. Jadi kalau enggak masuk akal itu enggak diterima. Jadi kita harus menjelaskan, diputar dulu dengan supaya relate sesuai dengan akal mereka baru masuk. Saking pintarnya mereka. Ya. Maka untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala juga para ulama menyebutkan dengan dalil petunjuk akal. Ya. Kita bisa berpikir adanya gunung, adanya lautan dan sebagainya. Kita bisa berpikir kemana itu? Menuju kemana? Ya. Ada sebuah perdebatan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dengan orang-orang mulhidin yang nggak percaya Tuhan. Ya, disiapkan hamparan, kemudian ada podium, dilihat banyak orang, ditunggu Abu Hanifah, dan ternyata sampai menjelang terbenamnya matahari tidak datang-datang juga. Maka kemudian hampir mereka putus asa, wah Abu Hanifah ini takut kita menang, berarti membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Kemudian datang beliau rahimahullah ta'ala dan ditanya, kenapa kamu terlambat? Apa kamu takut? Enggak, sebentar, saya tak ingin menjelaskan dulu kenapa saya tadi terlambat. Beliau jelaskan, tadi saya pengen ke sini, perjalanan ke situ kan butuh waktu lama dan harus melewati sebuah sungai. Nah, sungai ini nggak bisa dilewati kecuali pakai kapal. Ketika saya mau berangkat, ternyata kapal berangkat duluan, meninggalkan saya, dan ada kapal lain, harus nunggu besok. Nah, saya putus asa, gimana nih? Nah, tiba-tiba ada sebatang kayu jatuh sendiri ke
sungai, pinggir sungai, kemudian membelah sendiri, kemudian membentuk kapal sendiri, aku pun menaikinya. Kemudian kapal itu berjalan sendiri sampai ke tepian, aku pun menyeberanginya dan datang kepada kamu. Apa jawab mereka? Mustahil. Tak mungkin apa-apa berjalan sendiri, membelah sendiri. Lah itulah jawabanku atas kalian. Selesai. Ya, dibantah dengan akal. Jadi dalam kitab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dalam kitab Darut Ta'arud, ya, bainal aqli wal naql, itu kalau akal manusia itu sehat, itu tidak akan bertentangan dengan dalil. Tidak akan. Itu akan sesuai selaras dengan fitrahnya manusia. Sehingga makanya kenapa Islam banyak diterima? Karena sesuai dengan akal fitrahnya manusia. Kenapa kalau ada yang membantah? Itu akalnya yang meleset, akalnya yang kurang pas. Ada yang bermasalah dalam akalnya. Kemudian petunjuk apa untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Petunjuk fitri, fitrah. Tahu fitrah? Fitrahnya manusia. Ya. Fitrahnya manusia diketahui ketika dalam kondisi kejepit. Ya, dalam kondisi kejepit. Contoh adalah sahabat Abu Sufyan rahimahullah sebelum masuk Islam. Ketika Fathu Makkah, beliau melarikan diri ke laut. Ya, ke laut. Kemudian Allah ombang-ambingkan. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum al-bar idahum yusyrikun. Ketika di tengah lautan diombang-ambingkan itu kapal, ya tidak ada lagi siapa yang mau dia mintain tolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fitrahnya mengangkat ke tangan ke atas ke langit minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrahnya muncul. Berarti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Tapi ketika balik ke daratan, ya, kita musyrikun, balik syirik lagi. Kita sudah punya aman, sudah nyaman, balik lagi syirik. Ya, ini petunjuk fitri. Yang berikutnya, yang keberapa? Keempat ya. Petunjuk syar'i. Petunjuk syar'i itu terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW. Dalam Al-Qur'anul Karim pun juga diberikan petunjuk-petunjuk akal, hissi dan sebagainya. Kalau kita mau mengamati isi Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berargumentasi kepada orang-orang musyrikin. Ya. Contoh disebutkan dalam surat Fatir. Dalam surat, coba cari, Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memiliki qitmir atau menciptakan qitmir. Tahu qitmir? Antum pernah makan kurma kan? Ya, kurma. Kurma ini kalau kita belah itu ada bijinya kan? Nah, biji itu memiliki selaput kan? Nah, selaput putih itulah qitmir. Apakah mereka bisa menciptakan itu? Tidak bisa. Ini petunjuk apa? Petunjuk akal. Kemudian Allah juga ajak bicara mereka. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, berdoa, meminta, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Namanya juga di alam kubur, sudah beda alam, sudah pindah alam kalau kata orang. Apakah bisa mendengarkan yang di alam dunia? Tidak bisa. Petunjuk apa? Akal. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Nah, yang kedua, lebih gak mungkin lagi. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau sekiranya mereka mendengarkan keluhan kalian, mereka gak bisa menjawab.
Nah, kalau menjawab medeni, ya kan? Mbah, saya ada hajat mbah. Ya boleh. Akan ngeri, lari dia. Ya kan? Di alam kubur bisa jawab. Itu tidak mungkin, mustahil. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan di akhirat nanti mereka mengingkari semua apa yang kalian sekutukan, tidak dianggap. Wah, sakit itu. Ya, mengaku aku cinta pada ini yang diseru, tapi nggak dianggap oleh Allah, oleh semacam ini. Nah, ini juga petunjuk akal dan banyak sekali antum bisa baca. Makanya ayyuhal asatidah rahimakumullah, ini baik dari saya pribadi dan antum semuanya sebagai seorang guru, dai, juru dakwah, perbanyak baca Quran. Jangan kalah dengan murid-murid kita. Jadi baca Qurannya sudah bukan sekedar baca, tapi juga dihayati. Biar kita bisa ngerti isi kandungan Al-Quran. Kemudian ini tadi ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada apa? Pertanyaan. Ya, kita kenal Allah pada apanya? 4 hal. Ya. Mengenal ma'rifatu wujudillah, mengenal keberadaan Allah. Tadi sebutkan ya, untuk mengetahui keberadaan Allah tadi dengan 4 dalil tadi. Kemudian kedua, mengenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenali cara kita menyembah Allah. Yang keempat, mengenali cara kita mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Karena kalau kita nggak ngerti kode etiknya ini, baik dalam rububiyah, baik dalam wujudillah, kita kena pada mereka orang-orang yang nggak percaya pada Allah Ta'ala. Yang kedua, pada rububiyah terjatuh pada syirik akbar. Pada uluhiyah sama. Pada asma wa sifat, ya, tentang mereka orang-orang yang menyimpang tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja yang kita kenali dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa saja? Mengenal secara ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jadi belajar sirah itu penting. Minimal kita bisa berqudwah kepada beliau, cara hidup beliau. Yang kedua, mengenal sosok, figur, karakteristik beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak beliau dalam bermuamalah, bahkan dalam mengajar, beliau itu memiliki keunikan dalam mengajar. Kalau antum pahami hadis-hadis beliau, ada buku bagus, kitab itu tentang bagaimana cara beliau mengajar. Buku namanya tentang Mawaqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tarbiyah. Jadi hadis-hadis tentang sikap-sikap beliau dalam mengajar. Ya, contohnya, diberikan contoh kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abdullah bin Abbas, kepada para sahabat ketika selesai menguburkan jenazah, kemudian ketika beliau khutbah dari habis subuh sampai duhur. Itu pernah Nabi SAW berkhutbah dari habis subuh sampai duhur, berdiri. Dan beliau pernah juga memberikan contoh-contoh menggambarkan, ya. Dan itu dipelajari oleh para ulama dan dijadikan sebagai ini loh cara ngajar Nabi SAW. Nah, kita pelajari itu juga sebagai seorang guru. Jangan monoton ya. Kadang sebagian kita ini monoton. Datang, duduk, bacakan kitab, nerjemahkan, selesai, pulang. Itu namanya bukan ngajar. Itu namanya memberikan informasi. Ya, beda ya, mengajar dengan memberikan informasi.
Apalagi yang kita pelajari dari Rasulullah SAW, perjalanan hijrah Nabi SAW. Beliau hijrah kemana saja. Dan yang terakhir yang paling penting, mempelajari sunnah-sunnah ajaran Nabi SAW. Dan ini nggak habis-habisnya, sekalipun umur kita sudah habis. Kita bisa pelajari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kita dulu belajar ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizallahu taala, Sahih Bukhari itu hampir kita lulus dari awal pertama kali sampai mau kita lulus baru selesai, dan dipelajari setiap hari. Dan itu hanya hadis, kemudian ada ta'liq, catatan ringan, itu saja. Apalagi yang Sahih Muslim, apalagi ya Sunan Abu Dawud dan sebagainya, banyak sekali. Nggak habis kita. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita belajar kepada ketiga, mengenali agama Islam dengan dalil. Nah, beliau ikat dengan bil adillah, dengan dalil. Ya, artinya setiap masalah agama ada dalilnya. Setiap masalah agama ada dalilnya. Itulah cara belajar kita sebagai seorang muslim, mempelajari agama Islam dengan dalil. Ya. Ini untuk membantah ya beberapa kalangan yang belajar Islam itu yang penting manut. Tidak bisa. Itu bukan cara Islam mengajarkan umatnya untuk belajar. Belajar ya dengan dalil. Ya, maka karakteristik seorang salafi itu belajar ilmu dengan dalil-dalilnya. Ya. Berikutnya adalah masalah yang kedua, al-amal bihi, mengamalkannya. Nah, beramal ini tentunya diingatkan oleh sebuah syair, dikatakan alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan, seorang alim dengan ilmunya tidak diamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan diazab sebelum penyembah berhala lebih dulu. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW 3 golongan yang pertama kali mencicipi panasnya api neraka. Siapa mereka? Salah satunya seorang yang berilmu. Ya, seorang yang berilmu. Hati-hati kita. Kita ini sebagai sasarannya, maka jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu kita. Jamaah rahiman rahimakumullah asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang keempat, ad-da'wah ilaih, mendakwahkan. Ya, tentang mendakwahkan itu mengajarkan. Apakah mengajarkan itu harus di atas podium, di atas meja, dengan di masjid? Enggak. Sekarang banyak sarana. Ya. Apalagi ditambah media sosial, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Saya sarankan jangan deh. Antum malah yang kesamber nanti. Ya, iman kita ini lemah, hati kita lemah. Ya. Saya aja nggak punya aplikasi TikTok, saya hapus. Nggak ada namanya aplikasi TikTok, itu merusak. Ya. Walaupun memang sebagian yang masuk ke situ, tapi melihat kadar dirilah belum kuat. Ya. Kemudian YouTube dan sebagainya, Telegram, semuanya manfaatkan itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan potensi kita, jangan jadi orang yang konsumtif, terus produktif, ya. Nah, mungkin edukasi tentang mengajar dan sebagainya, menginspirasi pengikut kita gitu, itu bagus. Bukankah Nabi SAW bersabda, man dalla ala syai'in kana kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada sesuatu, pahalanya seperti orang yang melakukannya. Nah, kalau menunjukkan yang buruk, ya kita dapat dosanya. Ada namanya pahala jariah, ada juga namanya dosa jariah. Nah,
Dakwah itu memiliki 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, antakuna dakwah khalisah liwajhillah. Harus ikhlas. Kuncinya yang pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena Allah. Jangan jadikan sebagai profesi. Itu bukan pekerjaan, tapi itu kewajiban. Ya, dakwah ilallah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yang kedua, an takunna dakwah mabniyatan ala ilmi syar'i, ala ilmi syar'i. Dakwah harus dibangun di atas asas ilmu syar'i. Sebagaimana kaidah faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Kita nggak punya ilmu nggak bisa ngasih. Yang ketiga, antakuna dakwah bil hikmah was sabr. Dakwah harus disertai dengan kesabaran dan hikmah, bijaksana. Jadi harus bijaksana. Bijaksana itu artinya penuh dengan kematangan, kemudian pengamatan. Oh, kira-kira nih kalau saya seperti ini nanti akibatnya seperti apa? Dipikir ulang sebelum melangkah. Namanya hikmah. Ya, kadang sesuatu itu perlu didiamkan dulu. Ya, untuk maslahat yang lebih besar. Nah, ini ada fikihnya. Fikih dakwah ilallah karya Syekh Ihsanillahi Thohir dan sebagainya banyak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dalam berdakwah. Ya. Kalau saya berdakwah kepada karakter manusia sekian, bagaimana cara saya? Kalau saya mengajar dengan tipikal anak SMP, kan tidak mungkin disamakan dengan anak SMA. Kalau saya ngajar ke anak TK, tidak mungkin kan kayak ngajar anak SMA, ya kan? Ngajar di depan anak SD, anak TK, Bismillahirrahmanirrahim, innalhamdulillah, ya nggak paham. Ya kita harus hikmah dalam masalah itu. Bagaimana kita mengajarkan orang lebih tua, memakai bahasa apa, itu hikmah namanya. Kemudian yang keempat, antatimma mura'at ahwal mad'uin. Memperhatikan kondisi jamaah atau yang didakwahi, melihat kondisi. Ya, mungkin ada seorang dia menyimpang, menjauh dari Allah Ta'ala. Nah, kita tidak harus langsung menegur, lihat kondisi. Mungkin diajak jajan dulu misalkan, bukan ada kawan kita ya. Oh ini kok Ustadz ini kok begini ya. Nah, coba diajak jajan atau apa, yang traktir dulu, nah, kasih masukan, insya Allah masuk, insya Allah masuk. Kalau perut udah kenyang, insya Allah masuk. Kalau masih kosong, jangan sekali-kali antum kasih masukan, insya Allah ditolak. Ya. Nah, dalam masalah seperti ini kita harus mura'at, mempertimbangkan kondisi. Ya. Dan itu pun juga ada aturannya dan diajarkan. Baik, ikhwatal iman jamaah rahimakumullah asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sabru 'al adzafi. Sabar dalam gangguan. Sabar dalam gangguan. Sabar dalam gangguan ini tadi dalam beramal soleh, dalam berilmu belajar, dalam beramal soleh, dan dalam berdakwah mengajar. Ini masuk sabar. Ya. Kemudian beliau berikan dalilnya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Ya, beliau itu sebenarnya cuma mengulaskan aja dari firman Allah Ta'ala surat apa ini? Nasr. Ya. Oh, ini toh poinnya. Ya, kalau kita mengikuti ini, sukses kita. Sabar ini masuk pada kategori apa saja? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk taat kepada Allah, belajar. Itu termasuk bagian daripada ketaatan.
Kemudian as-sabru an ma'asillah, sabar dari maksiat kepada Allah. Termasuk penghalang ilmu adalah dosa maksiat. Kenapa kok seorang itu susah menghafal? Kenapa kok hafalannya hilang-hilang? Kenapa kok ilmunya hambar? Kenapa kok ilmunya tidak nyantol-nyantol? Nah, bisa jadi karena dosa. Nah, butuh sabar untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Berikutnya, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentunya masuk pada 3 kategori tadi. Ya. Termasuk diantaranya sabar dalam belajar. Itu mesti ada takdir Allah yang mungkin bagi kita nggak enak. Ya. Dan para ulama dalam belajar tidak senyaman kita. Ada mereka yang jual rumah untuk beli kitab, ada yang rela untuk nguli bangunan, ada yang harus meninggalkan keluarga bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, ada yang banyak sekali. Nah, itu butuh kesabaran. Para ulama menegaskan, man talabal hadits faqad afqar. Siapa yang mencari hadis, dia bakal fakir. Jadi penuntut ilmu itu mesti apa? Kere. Ya. Kalau penuntut ilmu kaya, bisa jadi ditopang oleh keluarganya. Tapi rata-rata penuntut ilmu itu orang nggak punya. Ya mau gimana? Sebagian besar waktunya habis untuk belajar. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran, apalagi di negeri antah berantah. Mau minta kiriman juga susah. Maka butuh kesabaran di situ. Kadang ya makan seadanya. Nah, ini tentang kesabaran ya dalam ilmu, apalagi hal yang lainnya dalam berdakwah, mungkin ada gangguan dan sebagainya. Kemudian beliau memberikan ta'liq juga, menyantumkan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas perkara 4 tadi, kecuali surat ini, sudah cukup bagi manusia. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, artinya metode manhaj belajar itu kan sudah diajarkan, tinggal kita jalani saja. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil, wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'mini wal mu'minat. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang kedua. Apa itu? Permasalahan yang 3. Permasalahan 3 beliau awali dengan mendoakan pembaca. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Maksudnya di sini apa? Setiap muslim dan muslimah. Ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihi. Untuk mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Ya. Apa 3 permasalahan tersebut? Al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhul jannah wa man 'asahu dakhulan nar. Ini kaidah. Ya, kaidah pertama, annallaha khalaqana, tentang rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan kami. Wa razaqana, yang memberikan kami rizki. Walam yatrukna hamala, tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita begitu saja. Membiarkan itu ya hidup seperti binatang. Tidak. Diperintah, dilarang. Itu maksudnya. Walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Karena Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka Allah utus para nabi dan rasul.
Bal arsala ilaina rasula. Untuk apa? Membimbing kita. Bagaimana kita ini mencapai pada tujuan hidup. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala berikan dua hasil. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Rasul ini, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat, membangkang, ngeyel, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kemudian beliau berikan dalilnya. Apa dalilnya? Kok sampai sengeri itu? Neraka, urusan neraka dan surga. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasula. Kami utus kepada kalian seorang utusan. Syahidan alaikum, mempersaksikan atas kalian. Jadi sebagai saksi nanti di mana? Di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW setiap kali menyampaikan sebuah informasi wahyu, akhirnya beliau tutup dengan apa? Ala hal balagh, Allahumma syahid. Bukankah aku sudah menyampaikan? Allah saksinya. Ya. Karena nanti jangan sampai jadi hujjah. Oh, belum sampai kepada kita wahyu. Tidak. Allah saksinya. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada hujjah bagimu nanti. Ya. Jangan sampai kita nanti beralasan seperti itu. Padahal Allah sudah sampaikan semuanya. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran. Contoh. Kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami utus kepada kalian utusan. Ya. Sebagaimana sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang utusan. Siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seorang utusan. Fa'asa fir'aunur rasul. Maka Fir'aun asa, membangkang, tidak mau taat kepada Nabi Musa. Ya. Nah, ini urusan taat ini tidak berkaitan dengan ego ya. Ya. Allah menguji Fir'aun urusan ketaatan pada egonya Fir'aun. Fir'aun ini seorang pemimpin, seorang raja, adik kuasa, dituruti sama semua rakyatnya, tapi diperintahkan oleh Allah untuk nurut sama anak pungutnya. Ya kan? Siapa yang mungut? Siapa? Istri Fir'aun, Asia, istri Fir'aun. Nah, ini kehebatan wanita ya. Kehebatan wanita. Sekeras apapun laki-laki, tunduk sama wanita. Padahal saat itu Fir'aun itu mimpi, bahkan ada yang menggantikan dia dari jabang bayi yang lahir. Maka semua perintahkan untuk apa? Membunuh setiap kali yang lahir lagi. Tapi dia bertekuk lutut kepada istrinya, nggak bisa apa-apa. Ketika istrinya mendapati Musa di pinggir sungai, kemudian minta untuk diasuh, nggak bisa apa-apa. Tapi ini jadi bumerang bagi dia. Nah, ketika Nabi Musa besar, Allah perintahkan untuk taat sama Musa, mau apa tidak? Nggak mau, terlanjur di atas. Terlanjur di atas. Padahal suruh nunduk saja, itulah ketaatan. Kadang kita itu disuruh taat kepada sosok yang mungkin jauh di bawah kita, bahkan kita remehkan. Tapi itu sebuah menjadi keputusan ketaatan, ya kita taati. Nah, itu sebuah ikhtibar bagi kita semuanya. Nah, pada firman Allah Ta'ala ini, fa'asa fir'aunur rasula. Nah, apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kami azab dia, cabut semua nikmatnya dengan azab yang begitu pedih. Ya. Ini pertama. Kemudian kaidah yang kedua, masalah yang kedua itu tentang annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wa dalil qaul ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, yang kedua ini
bahwa Allah tidak ridho untuk disekutui bersamanya. Artinya apa? Seorang hamba dia sujud kepada Allah, dia bersimpuh, dia memohon, berdoa, tapi di waktu lain dia juga seperti itu kepada selain Allah. Nah, itu standaritas kesyirikan itu bukan semata-mata tunduk sujud minta kepada selain Allah saja, tapi dia sholat, dia berdoa kepada Allah, dia minta, tapi di waktu yang lain juga hal seperti itu ditujukan kepada selain Allah. Itu standar syirik. Ya, standar syirik itu seperti itu. Ya. Makanya Allah nggak ridho. Makanya salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kedoliman yang paling besar? Maka Rasul menjawab, engkau berdoa menyembah selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu, yang berikan kamu rizki, yang merawat kamu. Kira-kira nih, kita dapat majikan yang merawat kita sejak kecil, mendidik kita, ya. Ternyata ketika gede kita loyalnya kepada selain majikan kita. Apa perasaan majikan kita? Kecewa, marah. Lah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kedzaliman yang paling besar. Allah tidak ridho diibadah seperti itu. La malakun muqarrabun, sekalipun kepada malaikat yang diharapkan kedekatannya. Wala nabiyyun mursal, sekalipun kepada nabi yang diutus. Sekalipun itu kepada nabi yang diutus. Dalilnya mana? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya di sini para ulama menegaskan ada 3 hal. Ya, ada 3 hal maknanya. Yang pertama, al-masajid al-mabniyah allati buniyat hatta yu'badallah. Masjid-masjid dibangun sampai disembah Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Makna yang kedua, a'dha'us sujud, anggota sujud. Makna yang kedua. Yang ketiga, al-ard, bumi Allah. Semua Allah jadikan tempat sujud kecuali apa? Kuburan dan tempat di situ kotoran, ya, atau tinja. Selainnya jadi tempat sujud. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya. Nah, hal ini mesti kita tahu bahwa a'dha sujud, tempat sujud gak boleh disujudi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah apa? Masalah tauhid uluhiyah. Tentang loyalitas sekarang. Permasalahan yang 3. Beliau rahimahullah mengatakan, anna man ata'ar rasul, siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallah, yang mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Gak boleh seorang itu berwala atau wala, loyal kepada orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, sekalipun kerabat dekatnya. Walau kana aqraba qarib, jahat bener ya katanya, masa kerabat sendiri gak boleh loyal. Nah, inti masalah bukan di situ. Ini masalah kita nggak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini poinnya. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu nggak akan dapati orang-orang beriman dan iman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu loyal, saling menyayangi, saling mencintai kepada siapa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu nggak mungkin, hatinya bertolak belakang. Ya, itu otomatis.
Sekalipun kepada siapa? Walau kanu aba'ahum, sekalipun kepada bapak mereka. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Seorang bapak bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh bapaknya. Ini bentuk loyalitas kepada Islam. Karena bapaknya sudah murtad, ngaku Nabi. Sekalipun bapaknya, tapi loyalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun itu kepada anaknya. Seperti siapa? Nabi Nuh kepada anaknya. Iya, Nabi Nuh kepada anaknya. Au abna'ahum au ikhwanahum, atau sekalipun kepada saudara-saudaranya. Au ashiratahum, atau kepada keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kenapa? Karena tertulis dalam hati mereka iman. Itu nggak bisa. Jadi kalau ada yang ngaku saya mukmin, muslim, ketika ada pertikaian mungkin lebih condong kepada orang-orang kafir, munafik dia. Ya. Sekalipun dia mengaku beribu-ribu kali seorang muslim, tapi kelakuannya menampakkan dia loyal kepada orang kafir, ya kafir. Ya. Gak bisa cukup seorang muslim, karena hati itu nggak bisa mengingkari. Hati itu nggak bisa mengakui itu, nggak bisa, akan mengingkarinya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka itu bala tentara Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Taib, assalamualaikum. Ini sampai kapan? Istirahat ya. Taib, kita istirahat dulu. Jam pertama insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan setelah istirahat nanti. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.